Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizia Pandi. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kerja Keuangan terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh Dewan Komisaris Independen. Langsung saja. Di sini ada latar belakang penelitian. Yang pertama ada fenomena. Di sini ada 3 fenomena. Pertama, fenomena nilai perusahaan. Yang kedua, fenomena kerja keuangan. Yang ketiga, fenomena komisaris independen. Untuk yang pertama, fenomena nilai perusahaan terjadi pada Bank Mandiri yang melalui penurunan saham diakibatkan sistem error. Yang kedua, fenomena kerja keuangan yang terjadi pada PT Bank Tabungan Negara yang diakibatkan kerja keuangannya yang belum memuaskan. Yang terakhir yaitu ada fenomena Dewan Komisaris Independen yang terjadi pada bank yang Indonesia seperti Bank Mandiri, BRI, dan BTN diakibatkan mekanisme GCG yang belum baik atau belum tepat. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Di sini ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama, apakah kerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah Dewan Komisaris Independen mampu memoderasi antara kerja keuangan terhadap nilai perusahaan? Yang selanjutnya, di sini ada kerangka pemikiran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengaruh kerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, Dewan Komisaris Independen memoderasi antara kerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, ada objek dan metode penelitian. Untuk objek di sini dalam penelitian ini itu ada 3, kerja keuangan, nilai perusahaan, dan juga Dewan Komisaris Independen. Untuk metodenya yaitu menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif yang dimana datanya itu sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Yang selanjutnya ada definisi dan pengukuran penelitian. Di sini ada 3 variabel yang terdiri dari variabel independen, dependen, dan juga moderating. Nah, untuk variabel independen menggunakan kerja keuangan. Untuk dependen menggunakan nilai perusahaan yang terlahir, yaitu moderating menggunakan komisaris independen. Nah, yang selanjutnya di sini ada sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, sumbernya itu menggunakan sumber data sekunder yang dimana data itu data yang sudah ada sehingga peneliti tidak harus mengumpulkannya sendiri. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, yaitu dengan cara mengakses website Bursa Efek Indonesia, yaitu berupa laporan tahunan perusahaan bank. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi dan penelitian ini yaitu peneliti yaitu menggunakan perusahaan-perusahaan sektor keuangan, subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Untuk sampelnya yaitu sebanyak 14 perusahaan bank. Yang terakhir ada rancangan pengujian hipotesis. Di sini yang terdiri dari beberapa pengujian. Yang pertama ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikularitas, dan juga autokorelasi. Yang selanjutnya ada analisis regresi. Nah, untuk analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan 2 analisis. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana dan juga analisis regresi moderasi. Yang selanjutnya ada uji F atau uji secara simultan atau bersama-sama. Yang selanjutnya ada uji T yaitu uji secara parsial, yaitu bersendiri-sendiri. Yang terakhir ada koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan atau diterangkan oleh variabel bebas. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini yang ada 3 poin, ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengaruh kerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Di sini berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan juga uji T didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,021 kurang dari 0,05. Artinya kerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Begitupun menurut hasil determinasi didapatkan R-square sebesar 12,7%. Artinya besarnya pengaruh kerja keuangan terhadap nilai perusahaan itu sebesar 12,7%. Yang kedua, pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. Di sini berdasarkan hasil uji T dan uji hipotesis didapat signifikansi 0,033 kurang dari 0,5. Artinya variabel Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, Dewan Komisaris Independen memoderasi pengaruh kerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Di sini dapat dilihat hasil uji hipotesis dan uji T bahwa didapat nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Artinya variabel Komisaris Independen dapat memoderasi antara kerja keuangan. Untuk selanjutnya ada hasil koefisien determinasi bahwa R-square-nya yaitu didapat sebesar 37,5%. Artinya besarnya pengaruh Dewan Komisaris Independen memoderasi antara kerja keuangan terhadap nilai perusahaan sebesar 37,5%. Artinya ada kenaikan sebelum dan sesudah moderasi sebanyak 25%.
Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama, kinerja keuangan pada perusahaan sektor perbankan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, jika kinerja keuangan mengalami peningkatan, maka ini akan menyebabkan pengaruh yang bermanfaat bagi nilai perusahaan. Yang kedua, Dewan Komisaris Independen pada perusahaan perbankan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, jika Dewan Komisaris Independen berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan pengaruh yang bermanfaat yang baik juga untuk nilai perusahaan. Yang terakhir, Dewan Komisaris Independen mampu moderasi antara kinerja keuangan terhadap perusahaan. Artinya, jika Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan itu baik, maka kerja perusahaan tersebut akan ikut membaik. Dengan begitu akan bermanfaat bagi nilai perusahaan, sehingga nilai perusahaan tersebut akan meningkat. Mungkin cukup sekian pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.